Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barul Hikam dengan NIM 20/462727/PT/08644, dan di sini saya akan menjelaskan tentang acara BIMAH, yaitu praktikum bahan informasi langsung uh, ekstrak tanpa nitrogen ETN dan juga total digestible nutrient atau TDN. Baik, jadi pengertian dari ekstrak tanpa nitrogen atau ETN secara umum adalah sekelompok karbohidrat yang memiliki kecernaan yang tinggi, dan menurut analisis proximat yaitu sekelompok karbohidrat yang mudah larut dalam perebusan menggunakan H2SO4 dengan konsentrasi 1,25% dan perebusan dengan menggunakan larutan NaOH sebanyak 1,25% yang berurutan masing-masing 30 menit. Prinsip kerja dari ekstrak tanpa nitrogen atau ETN ini yaitu dengan menghitung menggunakan rumus sehingga dalam bentuk bahan kering diperlukan data protein kasar, serat kasar, lemak kasar, dan juga abu. Sedangkan dalam bentuk arsip membutuhkan data dari kadar air dalam persen. Rumus perhitungan ETN ya, ada beberapa macam. Yang pertama adalah ETN dalam persentase 3. ETN dalam 3 sama dengan 100% dikurangi dalam kurung SK dalam persentase 3 ditambah EE dalam persentase 3 ditambah APU dalam persentase bahan kering. Nah, selanjutnya rumus perhitung ETN dalam persentase aspek yaitu ETN sama dengan 100% dikurangi air dalam persen ditambah SK dalam persen ditambah E dalam persen ditambah PK dalam persen dan juga persentase dari APU. Terangan dari rumus tersebut antaranya adalah ETN dalam 3 yaitu ekstrak tanpa nitrogen dalam bahan kering, SK persen itu persentase serat kasar, PI persen yaitu persentase ekstrak ether atau lemak, PK persen adalah persentase protein kasar, APU persen adalah persentase dari APU. Selanjutnya adalah contoh soal perhitungan ETN. Jadi diketahui mungkin kelapa memiliki kandungan nutrisi sebesar bahan kering itu 88,60%, protein kasar dalam 3 21,3%, serat kasar dalam 3 14,20%, ekstrak ether dalam 3 10,90%, abu dalam bahan kering sebanyak 8,24%, dan hitunglah nilai ETN dalam bahan kering dalam kondisi aspid. Rumus yang dapat kita gunakan itu ETN dalam persentase 3 sama dengan 100% dikurangi SK persentase 3 ditambah ekstrak ether persentase bahan kering ditambah protein kasar dalam persentase bahan kering ditambah abu dalam persentase bahan kering sama dengan 100% dikurangi 14,20% ditambah 10,90% ditambah 21,30% ditambah 8,24% dan hasilnya adalah 45,36%. Selanjutnya menghitung PK dalam kondisi aspid yaitu 88,60 dibagi 100 kali 21,30% dan hasilnya adalah 18,87%. Untuk SK dalam kondisi aspid yaitu 88,60 per 100 kali 14,20% sama dengan 12,58%.
extract ether dalam kondisi unsweet yaitu 88,60 dibagi 100 kali 10,90% dan hasilnya adalah 9,65%. Sedangkan abu dalam kondisi unsweet itu 88,60 per 100 kali 8,24% dan hasilnya adalah 7,30%. Jadi manfaat ETN dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai sumber energi karena ETN merupakan gabungan dari karbohidrat yang mudah larut atau karbohidrat yang sederhana atau karbohidrat yang mudah dicerna dalam tubuh. Selanjutnya ada contoh soal perhitungan ETN. Jadi diketahui mungil kelapa memiliki kandungan nutrisi sebesar bahan kering 88,60%, protein kasar dalam tiga sebanyak 21,3%, ikan kasar dalam tiga 14,20%, ekstrak ether dalam tiga 8,20%, dan hitunglah nilai ETN dalam bahan kering dan dalam kondisi sweet. Selanjutnya adalah ekstrak tanpa nitrogen. Ekstrak nitrogen adalah senyawa organik yang larut di dalam perebusan dan basa lemah atau ETN digolongkan ke dalam karbohidrat yang mudah larut kewalikan dari serat kasar. Untuk ETN sendiri atau ekstrak tanpa nitrogen dibagi menjadi beberapa, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Untuk energi yang dihasilkan ETN itu berkisar dari 3,75 sampai dengan 4,75 kilokalori per gram. Kebalikan dari serat kasar, yaitu kalau serat kasar itu tidak larut dalam rebusan asam basa yang masing-masing 20 menit, sedangkan ETN akan larut dengan rebusan asam dan juga basa. Untuk selanjutnya adalah rumus dari penetapan ETN. Jadi ETN dalam BK sama dengan 1% dikurangi SK persentase dalam bahan kering ditambah persentase ekstrak ether bahan kering ditambah protein kasar persentase dalam bahan kering ditambah persentase abu dalam bahan kering. Untuk keterangannya seperti ini. Selanjutnya adalah pengertian dari total digestible nutrient atau TDN. Jadi total dari energi yang dicerna oleh ternak, sedangkan disertakan dengan energi dari karbohidrat. Itu energi, yaitu kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan suatu kalori. Jadi untuk satu kalori berarti panas yang dibutuhkan untuk menaikkan panas 1 gram air dari 14,5 sampai dengan 15,5 derajat Celcius. Untuk penentuan energi sendiri dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah menggunakan sistem DPN, keduanya dalam persen atau kilogram. Selanjutnya yaitu dalam sistem energi yang satuannya adalah kalori. Nah, untuk sistem DDN misalnya dalam persen atau kalori atau kilogram. Untuk metode ini digunakan karena pakan merupakan sumber energi, sehingga satuannya dapat berupa persen atau kilogram. Nah, tadi DDN ini merupakan satuan energi yang berdasarkan seluruh nutrisi pakan yang terkena, sehingga nilai dari DDN ini hampir sama dengan energi dapat dicerna atau disebut dengan DE. Perbedaan terletak pada cara pengukurannya, di mana DE pada bahan pakan ditemukan dengan jalan pembakaran sampel bahan pakan dan juga basis dalam form kalorimeter.
kelemahan dari TTN sebagai sumber energi di antaranya adalah tidak menghitung hilangnya zat-zat nutrisi yang dibakar saat metabolisme dan energi panas yang timbul saat mengkonsumsi organ. Nah, metode dari penetapan TTN secara langsung dibagi menjadi beberapa, di antaranya adalah in vivo, in vitro, dan juga in satu. Untuk in vivo sendiri adalah penetapan pencernaan ternak secara langsung pada ternak. Untuk in vitro adalah penetapan pencernaan yang dilakukan dalam laboratorium dengan manipulasi seperti keadaan yang sesungguhnya di dalam rumen. Untuk in sako adalah penetapan pencernaan ternak pada ternak dengan menggunakan sampel dalam kantong nilan yang dimasukkan ke rumen melalui fistula dalam waktu tertentu. Selanjutnya adalah metode secara tidak langsung, yaitu dapat dilakukan menggunakan perhitungan tabel persamaan regresi. Nah, untuk in vivo ini digunakan dengan menggunakan data pakan yang dikonsumsi oleh ternak. Data yang diperlukan dalam in vivo ini diantaranya adalah jumlah konsumsi pakan dalam kilogram, jumlah feses dalam kaki, komposisi kimia atau fraksi pakan dalam persen, dan juga komposisi kimia dari feses. Untuk sistem TDN dalam presentase atau kilogram, secara langsung suatu bahan pakan dibutuhkan ada di antaranya adalah jumlah konsumsi pakan dalam kilogram, komposisi kimia atau fraksi pakan, jumlah feses, komposisi kimia, dan juga perhitungan TDN. Untuk PK terjemah ini adalah tambahan dari TDN terjemah ditambah dengan PI terjemah kali 2,25. Perhitungan PK tercerna dan PK tercerna ini dapat dihitung dengan pencernaan dalam PK dibandingkan dengan kandungan PK pakan dalam persen. Nah, penerapan energi dengan sistem TDN dibagi menjadi dua, langsung dan tidak langsung seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang berikut adalah hubungan antara TDN dan juga SK atau serat dasar. Apabila TDN naik, biasanya SK itu turun, dan apabila TDN itu turun, maka SK itu biasanya naik. Nah, apabila kandungan suatu TDN dalam suatu pakan tinggi, maka kandungan SK-nya itu akan rendah. Berhubungan dengan umur tanaman dan juga perubahan SK menjadi energi. Nah, kenapa SK ini berubah? Yaitu karena struktur karbohidrat tinggi, maka kandungan lignin akan semakin tinggi, yang mana TDN akan semakin rendah. Selain itu juga disebabkan oleh umur dari tanaman. Apabila umur tanaman tinggi, maka kandungan SK atau lignin akan tinggi juga. Jadi lignin ini kan akan sulit karena maka TDN akan menjadi rendah. Untuk klasifikasi bahan pakan sendiri kan terbagi menjadi 8 kelas. Kelas 1 yaitu hijauan kering dan jerami kering. Untuk kelas 2 yaitu hijauan segar. Untuk kelas 3 adalah silase. Kelas 4 adalah sumber energi. Kelas 5 adalah sumber protein. Kelas 6 adalah sumber mineral. Kelas 7 adalah sumber vitamin. Dan kelas 8 adalah aditif. Untuk vitamin sendiri dari tanaman hijau terjadi vitamin yang kurang, oleh karena itu untuk mencukupi kebutuhan dari ternak yang kita pelihara maka perlu ditambah sumber vitamin dari bahan yang lainnya. Selanjutnya untuk bahan aditif ini adalah tidak ada dalam nutrien tapi memiliki tujuan tertentu, misalkan untuk aroma ataupun bisa untuk
menambah nafsu makan dari ternak. Nah, zat warna ini untuk unggas memperhatikan warna pakannya. Jadi misalkan pakannya diberi warna yang mengandung protein, akhir unggasnya itu tertarik biasanya diberi warna kuning atau coklat. Selanjutnya adalah langkah kerja mencari DDN rekreasi. Yang pertama adalah dengan cara menentukan jenis ternak. Yang kedua adalah menentukan kelas bahan pakan yang digunakan. Dapat dilihat dari SK-nya terlebih dahulu, apakah lebih dari 18% atau kurang dari 18% dan kadar airnya atau kaki. Dan yang ketiga adalah dengan menentukan komposisi kimia bahan pakan berdasarkan analisis proximat. Nah, ada contoh soal perhitungan pakan untuk sapi sebagai berikut. Jadi diketahui SK adalah SK-nya itu ada 7,40%, PK-nya adalah 16,90%, artinya 3,60%, ekstrak ether 4,10%, dan ETN 67,60%. Dan soalnya kita diminta untuk menghitung titik N-nya. Jadi bisa kita jawab bahan pakan tersebut termasuk dalam bahan pakan kelas 4. Nah, untuk persentase TDN sama dengan negatif 202,686 dikurangi dalam kurung 1,357 kali serat kasar ditambah 2,638 kali ekstrak liter untuk kurung ditambah 3,003 kali ETN ditambah 2,374 kali PK ditambah 0,046 kali SK 2 ditambah 0,47 kali ekstrak liter 2 ditambah 0,041 kali SK kali ETN dan dikurangi dengan 0,081 kali ekstrak liter kali ETN dikurangi 0,593 kali ET kali PK dikurangi dengan 0,46 kali ekstrak liter pangkat 2 kali PK. Nah, untuk TDN sendiri dalam berdasarkan pada sama dengan 202,686 dikurangi 1,357 kali 7,40% ditambah dengan 2,638 kali 4,10% ditambah 3,003 kali 67,60% ditambah 2,347 kali 16,90% tambah dengan 0,046 kali 7,40% pangkat 2 ditambah dengan 0,647 kali 4,10% pangkat 2 ditambah dengan 0,041 kali 7,40% kali 67,60% kurangi dengan 0,081 kali 4,10% dikali 67,68% dikurangi dengan 0,523 kali 4,10% kali 16,9% dan dikurangi dengan 0,046 kali 4,10% pangkat 2 dikalikan dengan 16,90% dan diperoleh dengan TDN dalam persen yaitu 33,10263% dan dibulatkan menjadi 33,10%. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari ransum. Jadi ransum sendiri adalah gabungan dari beberapa bahan pakan yang diberikan kepada ternak untuk memenuhi kebutuhan pakan selama 1 hari tanpa memperhatikan kualitas maupun kuantitas dari nutrisinya. Ransum yang seimbang atau balance ration merupakan ransum yang baik dan jumlah kandungan dari jumlah kandungan nutrisinya sesuai dengan porsi yang dibutuhkan oleh ternak dan tujuan pemeliharaan ternak tersebut. Jadi bahan pakan yang digunakan dalam
dengan bahan penyusun langsung atau feed ingredient. Bahan pakan yang digunakan maupun yang tidak digunakan langsung langsung disebut dengan feedstock. Nah, pengelompokan bahan pakan berdasarkan asalnya dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah bahan pakan yang berasal dari biji-bijian. Antaranya adalah rumput dan legum, jerami atau sisa pertanian dan juga biji-bijian. Selanjutnya adalah bahan pakan yang berasal dari hewan. Di antaranya adalah tepung daging, tepung darah, tepung tulang, dan juga tepung daging tulang. Dan selanjutnya adalah bahan pakan yang berasal dari ikan, di antaranya adalah tepung ikan, tepung udang, tepung kepala, dan duri ikan, serta jeroan ikan. Untuk metode penyusunan formulasi langsung, ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode trial and error. Itu dapat dilakukan berenang dengan cara mengubah-ubah komposisi persentase bahan pakan dalam langsung dengan memperhatikan kriteria rasional, ekonomis, dan aplikatif. Selanjutnya adalah person square method, yaitu metode penyusunan pakan yang berasal dari perhitungan 4 macam bahan pakan. Yang ketiga ada simulation equation method, dilakukan dengan menggunakan persamaan matematika yang kemudian membagi bahan pakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok protein rendah sumber energi dan kelompok protein tinggi atau sumber protein. Rata-rata kandungan protein dari masing-masing kelompok tersebut kemudian dihitung, dan jika ada lebih dari satu bahan pakan. Nah, selanjutnya adalah exact method, yaitu sama dengan simulation equation method, di mana pada dasarnya dilakukan menggunakan persamaan matematika. Yang terakhir adalah linear programming method, yaitu metode untuk optimasi fungsi tujuan linear berbaku pada persamaan linear dan ketidaksamaan linear. Acara informal LP menentukan jalannya untuk mencapai hasil terbaik seperti kandungan atau biaya terendahnya. Nah, hal-hal yang dapat dibutuhkan dalam menyusun langsung di antaranya adalah apabila kebutuhan bahan pakan, di antaranya adalah National Research Council and NRC, GSP, Agricultural Research Council atau ARS, Institut Nasional de Recherche Agronomik atau INRE, dan FAO. Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk menyusun rampung seimbang. Yang pertama adalah menentukan status fisiologis atau tujuan dari produk ini. Yang kedua adalah menyiapkan dan menyusun daftar kebutuhan nutrien. Yang ketiga adalah menentukan speed ingredient dan tersedia bahan di lapangan, harga dan ketersediaannya. Dan yang keempat adalah menyiapkan dan menyusun komposisi nutrien yang terkandung dalam feed ingredient yang telah dipilih. Yang kelima adalah mengelompokkan feed ingredient sesuai klasifikasi bahan pakan. Yang keenam adalah menyusun rangsum seimbang dengan cara menggunakan salah satu metode yang telah dijelaskan tadi. Yang ketujuh adalah mengecek hasil rumusan sudah seimbang atau belum dengan kebutuhan ternak. Dan yang kedelapan adalah apabila sudah seimbang, maka dapat dilakukan dilihat apakah harga langsung dibuat itu ekonomis atau terlalu mahal. Intinya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun langsung, diantaranya adalah kualitas protein, yang kedua adalah nutrien yang dibutuhkan atau nutrien dia, yang ketiga adalah bahan-bahan atau zat yang terlibat berbahaya seperti jamur, bahan-bahan kimia dan mineral. Yang keempat adalah zat yang bersifat toksik seperti
Aflatoksin dan asam oksalat. Yang keenam adalah palatabilitas, dan selanjutnya adalah batasan-batasan kandungan bahan langsung di dalam formulasi langsung. Yang pertama adalah urea memiliki batasan penggunaan tidak lebih dari 3% dari jumlah konsentrat yang diberikan atau 1% dari jumlah keseluruhan. Bahkan yang kedua adalah molasses memiliki batasan tidak lebih dari 20% kebutuhan kering pada pakan sapi potong, sedangkan pada sapi perah atau sapi batasi tidak lebih dari 6%. Yang ketiga adalah tepung ikan yang digunakan hingga 10%. Jika lebih dari itu umumnya akan mengurangi palatabilitas dari ternak. Yang keempat adalah penggunaan MBM atau meat bone meal atau tepung daging tidak dianjurkan sama sekali untuk ternak ruminasi, khususnya sapi karena dapat menyebabkan penyakit gula. Nah, selanjutnya adalah proporsi rensum ruminasi. Kebutuhan konsentrasi untuk ternak dengan pemeliharaan pengembangan biasanya lebih banyak daripada hijauannya. Rasio kebutuhan yang biasa digunakan adalah 70 konsentrat, 30 rumput, dan 60 konsentrat atau banding 40% tersebut. Berbeda dengan ternak dengan tujuan untuk penggemukan, ternak perah membutuhkan hijauan lebih banyak daripada konsentrat. Rasio yang umumnya digunakan adalah 70% hijauan banding 30% konsentrat dan 60 hijauan banding 40 konsentrat. Selanjutnya adalah metode penyusunan langsung atau list cost ration. List cost ration atau LCR merupakan program yang memanfaatkan fitur solve pada Microsoft Excel untuk mengoptimalkan biaya pakan tanpa mengurangi kualitas pakan dengan memanfaatkan bahan pakan lokal. LCR untuk sapi dikembangkan menggunakan Excel VBA. Aplikasi tersebut dapat menghitung konsum yang dipotong untuk ternak dengan pakan dan distribusi sebagai kendala, dan pada saat yang sama memiliki sebagai fungsi dari tujuannya. Dan sekiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.